Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arza Damayanti dengan NIM 2091031031032. Mahasiswa dari Institut Bisnis Nusantara jurusan Broadcasting ingin mempresentasikan dan menjelaskan tentang apa itu reportase. Jadi apa sih reportase itu? Nah, sebelumnya untuk menghasilkan laporan yang bagus, reportase itu meliputi 3 hal, yaitu yang pertama wawancara, observasi lapangan, serta riset data. Nah, wawancara ini apa sih? Wawancara ini itu seperti tanya jawab atau interview, misalkan kita dengan si narasumber. Tujuannya ini kita agar mendapatkan sumber informasi dan juga informasi yang detail mengenai suatu kejadian. Yang kedua ini ada observasi lapangan. Observasi lapangan ini itu adalah kita terjun ke lapangan atau tempat kejadian terkait, misalnya ada terjadinya kebakaran. Nah, kita itu data langsung ke lokasi tempat kebakaran terjadi tersebut. Selanjutnya ada riset data. Riset data ini seperti data-data yang dikumpulkan, misalnya nih pandemi COVID-19 yang ada di tahun 2020, datanya sekian-sekian-sekian, yang sudah terpapar sekian-sekian, yang sembuh sekian-sekian. Nah, kayak gitu. Selanjutnya itu yang kita bahas adalah tulisan reportase. Jadi apa sih itu reportase? Reportase adalah pemberitaan, pelaporan teknik, pelaporan kejadian berdasarkan pengamatan atau sumber tulisan. Jadi reportase ini tuh kita memberitakan suatu kejadian atau melaporkan suatu kejadian berdasarkan pengamatan. Selanjutnya ada lingkaran konsentris. Nah, lingkaran konsentris ini tuh terdapat lingkaran dalam, lingkaran tengah, dan lingkaran luar. Penjelasannya yaitu lingkaran inti, berisi informasi primer, mereka yang terlibat langsung dengan peristiwa, contohnya pelaku pembunuhan atau korban. Misalnya terjadi suatu peristiwa pembunuhan di suatu daerah, nah lingkaran inti ini tuh berisi informasi primer yang kita dapatkan dari si korban ataupun si pelaku pembunuhan ini. Jadi lingkaran inti ini bersifat lebih dekat dan detail gitu. Jadi informasinya bisa benar-benar kita ambil secara detail. Selanjutnya ada lingkaran tengah. Lingkaran tengah ini berisi informasi pendukung dalam peristiwa, contohnya saksi mata, keluarga korban, dan lain-lain. Seperti misalkan terjadi kecelakaan di jalan tol. Nah, ada pengendara mobil yang melihat, nah itu sebagai saksi mata. Kayak misalnya juga keluarga korban dan lain-lain. Jadi lingkaran tengah ini sifatnya lebih ke tidak terlalu dekat atau tidak terlalu detail dengan kejadiannya seperti lingkaran inti. Lalu selanjutnya ada lingkaran luar, yaitu berisi informasi yang bersifat memperkaya liputan, dapat berasal dari dokumen ataupun pendapat pakar. Contohnya itu seperti kriminolog, dokumen terkait tentang kriminalitas misalnya. Jadi misalnya nih, terdapat perampokan ataupun tentang berisi laporan tentang cuaca atau BMKG. Nah, jadi lingkaran luar ini tuh seperti kayak misalnya kita dapat informasi dari kriminolog tentang kayak gitu. Misalkan kita dapat informasi dari pakar cuaca kayak BMKG gitu misalnya. Nah, kita langsung dapat informasinya dari situ. Jadi lingkaran luar ini lebih ke arah luar. Jadi kayak kita dapat informasi itu untuk memperkaya liputan kita, kayak gitu. Selanjutnya itu langkah melakukan reportase, yaitu yang pertama menentukan tema-tema yang akan diangkat atau diberitakan. Tema yang kita angkat misalnya tentang kuliner, nah itu kita tentuin dulu nih sebelum kita melakukan reportase. Yang kedua itu penugasan. Nah, jadi setelah kita menentukan tema, lalu kita langsung penugasan nih, jadinya kayak gimana. Nah, selanjutnya yang ketiga, tema menjadi pedoman untuk peliputan di lapangan. Jadi tema kuliner tadi yang udah kita pilih, nih menjadi pedoman kita buat liputan nih di lapangan kayak gimana. Jadi agar kita tuh nggak keluar jalur, misalkan kita udah pilih tema kuliner, ya udah jangan keluar jalur. Jadi tema misalnya kecelakaan atau apa gitu. Lanjut selanjutnya itu
Ya, nomor 4 menulis berita. Setelah kita udah menentukan tema, udah kita benar-benar paham nih sama tema kita gitu, biar kita nggak keluar jalur juga. Terus selanjutnya kita itu menulis berita. Jadi kita langsung menulis beritanya tentang kuliner, misalnya ada wisata kuliner di daerah Jakarta. Nah, kita tulis deh beritanya di situ. Habis itu selanjutnya berita diedit atau dikoreksi oleh redaksi. Jadi, setelah kita menulis berita, berita tersebut akan diedit dan dikoreksi oleh tim redaksi. Nah, jadi biar nggak ada yang salah-salah nih pas buat dilaporin atau disajikan. Nah, yang keenam, yang terakhir, yaitu berita siap disajikan. Setelah berita sudah diedit, sudah disunting, sudah dikoreksi, terus nggak ada kesalahan, ataupun sudah diperbaiki kesalahannya, misalnya ada kesalahan, nah, jadi berita itu udah siap disajikan. Selanjutnya, persiapan reportase. Nah, persiapan reportase ini tuh kita harus mengerti topik bahasan atau topik liputan. Bisa dengan berburu bahan sekunder sebelum terjun ke lapangan. Contohnya nih, misalnya kayak tadi kita pengen topik kita tuh tentang kuliner, tentang makanan. Nah, kita bisa berburu bahan sekunder atau kayak apa ya, informasi-informasi sebelum terjun ke lapangan. Misalnya kita udah tahu nih tempat kuliner ini bukanya dari jam sekian. Nah, nanti kita bisa datangin jam segitu. Jadi kita bisa dapetin informasi-informasi yang bisa kita dapetin sebelum kita laporin kayak gitu. Terus selanjutnya menentukan sumber berita yang tepat. Jadi kita nentuin nih sumber beritanya yang tepat, benar-benar sumber yang tidak tidak apa ya, tidak main-main atau tidak kayak nggak jelas gitu. Terus selanjutnya membuat perencanaan liputan, matrik waktu pengerjaan liputan. Jadi kita buat rencana nih setelah kita udah dapat sumber berita yang tepat, kita membuat perencanaan liputan nih gitu. Kapan kita mau ngelakuin liputan ini gitu. Kayak misalkan tadi tentang kuliner. Nah, kapan kita mau mengerjakan liputan tentang kuliner tersebut. Selanjutnya ada perlengkapan reportase, kayak alat tulis, alat rekam, suara, atau gambar. Nah, ini perlengkapan reportase ini penting banget buat kita laporan. Misalnya nih, kita mau laporan di wisata kuliner tadi, nah itu harus ada kamera, ada alat perekam suara gitu. Jadi kayak harus disiapin segala-galanya. Alat tulis juga perlu kita misalnya buat nyatet atau apa. Nah, selanjutnya ada karakter yang perlu dikembangkan, yaitu yang pertama nih, keingintahuan atau curiosity. Nah, keingintahuan ini tuh bakal apa ya? Bakal penting banget gitu buat kita dalam melakukan reportase. Jadi misalnya kita mempunyai karakter yang ingin tahu. Nah, jadi misalnya kita mau meliput tentang kuliner nih. Nah, kita tuh ada rasa pengen tahu nih kulinernya ada apa aja sih. Terus jenis makanannya tuh ada apa aja sih kayak gitu. Jadi keingintahuannya tuh harus tinggi gitu. Selanjutnya ada kepekaan atas fakta yang bisa dibuat berita menarik. Sense of news. Nah, jadi ini kayak misalnya ini ya, kepekaan nih, misalkan fakta yang bisa kita buatin nih jadi berita menarik. Nah, terus selanjutnya ada disiplin verifikasi atau cek nama, isi ejaan, angka, akurasi, dan kebenaran informasi. Jadi kita orangnya tuh harus disiplin, seperti kayak kita nggak boleh salah nulis nih, nggak boleh salah nulis orang yang kita wawancarai, misalnya ada narasumber yang kita wawancarai. Nah, nggak boleh sampai ada kesalahan penulisan ataupun kesalahan ejaan. Selanjutnya ada alur penulisan reportase. Yang pertama itu ada ide, wacana, peristiwa. Pastinya kita bakal ada ide, yang pertama di pikiran kita. Terus wacana nih, wacana apa ya, kayak kita mau reportase nih, nah wacananya tuh mau kapan, kayak gimana, kayak gitu. Terus peristiwanya kayak apa nih misalnya gitu. Selanjutnya ada tentukan tema, udah pasti ya penting banget tema buat kita reportase, jadi kayak biar kita tuh nggak keluar jalur dari tema yang kita laporkan. Selanjutnya itu ada buat judul yang menarik. Nah, judul buat menarik ini nih biar tuh
orang-orang yang ngelihat ini tuh tertarik gitu. Oh, apa sih ini? Laporan apa sih ini kok tertarik banget? Jadi mereka itu nonton ataupun melihat reportase atau laporan kita kayak gitu. Terus yang selanjutnya membuat lead. Membuat lead ini tuh juga penting agar yang melihat itu tertarik ataupun mengetahui nih apa isi laporan kita kayak gitu. Misalkan secara garis besarnya gitu. Selanjutnya ada uraikan tubuh atau substansi atau pokok berita. Jadi kita uraikan nih apa isi pokok berita kita yang kita laporin. Misalkan berita tentang kebakaran. Nah, pokok beritanya tuh apa gitu. Kita urai nih tubuhnya, substansinya, pokok beritanya agar si pembaca ataupun yang melihat tuh paham. Selanjutnya ada penutup berita. Nah, biasanya penutup berita ini disampaikan secara sopan dan juga tidak bertele-tele gitu. Jadi kayak misalkan kita mengucapkan terima kasih gitu. Nah, yang terakhir manajemen reportase ini, tahap pertama menentukan masalah. Jadi masalah apa nih yang ada ataupun yang terjadi. Yang kedua petunjuk awal. Petunjuk awal dari masalah yang tadi tuh apa sih? Kayak awalnya tuh apa sih gitu. Terus selanjutnya ada yang ketiga, pencarian dan pendalaman literatur. Jadi yang ketiga ini, tahap ketiga ini tuh kita mulai melakukan pencarian dan pendalaman literatur. Jadi biar kita tuh lebih paham apa masalah yang terjadi. Tahap yang kedua ini, ada yang pertama pengamatan langsung di lapangan. Nah, pengamatan langsung di lapangan ini tuh kayak misalnya tadi observasi di lapangan. Jadi kita mendatangi suatu tempat kejadian tersebut dan kita melakukan pengamatan sendiri agar kita tuh jelas. Nah, yang kedua ini ada wawancara. Wawancara ini yang tadi aku bilang, yaitu menanyakan atau interview. Tujuannya itu supaya kita bisa mendapatkan suatu informasi yang jelas dari suatu kejadian tersebut. Yang ketiga ini ada analisis dan pengorganisasian data. Setelah kita melakukan wawancara, kita melakukan analisis nih, kita analisis dan kita olah data. Data-datanya kita kumpulin, kita analisis. Nah, baru abis itu selanjutnya itu ada penulisan. Setelah kita analisis, datanya kita udah dapat gitu. Kita langsung melakukan penulisan. Dan yang terakhir yaitu pengecekan fakta. Ini fakta-fakta yang ada nih kita cek benar atau enggaknya supaya tidak terjadi kekeliruan. Demikian penjelasan dari saya tentang reportase atau definisi reportase. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.